Mas, lanjut Mas tentang karma ya, hadapi, menyikapi baiknya seperti apa. Iya, karma itu nanti Pak akan jadi perwujudan dalam kehidupan, baik eh, berupa kebangkitan diri manusia, bahkan ke makhluk lain, bahkan ke nilai-nilai yang lebih rendah. Kalau karma ini tidak segera diterima, dijalani, disadari. Ya, Makanya yang mendapat konsekuensi karma itu sebenarnya kan jiwa, Pak, atau mentalitas itu sendiri. Nah, itu yang menyatu dengan apa eh, memori, sel-sel memori itu. Dan setiap memori itu akan membentuk penciptaan sel. Artinya bukan penciptaan sel baru. Itu yang, makanya dikatakan kebangkitan itu. Sel yang masih berbentuk apa memori-memori yang masih kotor di dikuasai oleh karma-karma negatif itu akan membentuk suatu perwujudan sel sampai akhirnya berwujud menjadi suatu sosok. Nah, kalau kita sedikit ke arah karma yang diidentifikasikan oleh kebudayaan dan kehinduan itu kan kalau di ke kebudayaan itu saat karma itu negatifnya terlalu banyak, dia akan menjadi, kalau di kebudayaan, menjadi hantu yang kelaparan. Nah, di atas hantu kelaparan itu menjadi binatang. Di atas binatang akan menjadi manusia. Di atas manusia akan menjadi dewa. Nah, itu kalau versi Buddha kebudayaan gitu. Di kehinduan ya hampir sama. Kalau karmanya itu banyak yang positif, eh, dia akan menjadi seorang dewa gitu. Kalau masih di bawah rata-rata itu ya fasenya hantu, terus apa namanya binatang, manusia, sampai tingkat tertingginya adalah dewa. Nah, sekarang versi karma di apa di kebudayaan dan kehinduan, terus kita coba mengamati faktanya bagaimana. Apakah ada kehidupan itu? Nah, makanya kalau di di apa kenapa kalau di Islam itu kan dikatakan ada jin, binatang, manusia, malaikat kan gitu kan. Yang terendah dari makanya karma itu bentuknya ke 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 apa namanya? Ke jiwa. Jadi jiwa yang kotor itu akan terlempar kemana? Gitu. Jiwa kotor jiwa yang membawa karma negatif terlalu terlalu banyak. Itu akan dalam perwujudan-perwujudan berikutnya itu akan tercipta seperti itu di alam-alam perwujudan itu sendiri. Makanya mumpung kita jadi manusia, ya kita diberi kesempatan oleh kehidupan itu, oleh Allah, oleh Tuhan itu untuk mengenali dan menginsafi sekaligus sekaligus tobat di situ. Nah, saat kita bertobat di situ, disitulah apa eh, pancaran karma positif akan muncul. Makanya ada alam-alam yang seperti itu kan semua juga ada kausalitasnya, ada apa kok ada jin, kok ada binatang, kok ada
manusia, kok ada dewa atau malaikat. Ini apa? Ini semua kan tercipta dari kausalitas semua. Terlepas ini kepercayaan atau tidak, tapi secara umum orang ini memahami bahwa kehidupan itu ada itu gitu loh. Nah, itu kalau kita memahami secara kedirian. Tapi kalau kita masukkan ke nilai-nilai ketuhanan, itu variabelnya jadi berbeda. Misalnya kehidupan manusia itu dilengkapi untuk kebutuhannya binatang, tumbuhan, ya kan? Selesai di situ aja. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai kedewaan dan kemalaikatan? Terus nilai-nilai jin tadi, nilai-nilai apa alam-alam rendah itu. Karena akhirnya nggak bisa jawab kalau bahwa penciptaan bumi ini hanya diperuntukkan untuk manusia dengan diberikan kebutuhan binatang dan tumbuhan. Sementara pembentukan alam ini nggak cuma itu aja. Semua terbentuk dari kausalitas. Kalau kita membuka riwayat-riwayat tentang penciptaan itu kan juga juga panjang gitu loh. Apa eh, dalam beberapa riwayat itu sebelum diciptakan semua binatang dan tumbuhan itu justru yang diciptakan dulu adalah jin. Setelah jin ini bikin masalah di bumi, akhirnya diusir dalam riwayat-riwayat tertentu. Nggak tahu ini benar, nggak tahu nggak. Saya pernah pernah dengar atau membaca tentang riwayat itu. Akhirnya jin itu ada yang lari ke laut, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke anu. Ah, begitu selang waktu yang panjang baru diciptakanlah alam wujud gitu loh. Diciptakan binatang, tumbuhan, baru manusia kan gitu. Diciptakan tumbuhan dulu, tumbuhan, binatang, baru manusia. Dan sampai detik ini alam jin masih ada. Dan jin atau hantu, kalau di Buddha itu hantu yang kelaparan, itu tidak bisa mati. Dia hidup selamanya. Nah, yang hidup selamanya itu pada diri kita apa? Kan jiwa dan roh. Nah, jiwa ini yang selalu berevolusi, membentuk sesuai asupan karakter yang diterima, asupan apa pemahaman yang dia terima. Nah, untuk mengolah asupan ini, ya satu-satunya jalan harus menyadari. Dengan kita sadar, kita akan mampu merelakan, mampu menginsafi, mampu menjadi seorang yang selalu taubat. Dari tiga rangkaian itu loh, rela, ikhlas, atau syukur, terus taubat. Ini sudah dimensi positif gitu. Kalau kita sangkut pautkan dengan karma, ini karma positif. Nah, kalau kita selalu bergerak di sisi itu, apapun yang terjadi pada diri kita didatangi karma-karma negatif tanpa henti. Tapi selama yang menjadi piramid diri kita itu adalah kerelaan itu sendiri, kesempatan nilai negatif karmanya itu tertutupi oleh itu gitu. Atau terlampaui oleh itu gitu. Makanya untuk indikasinya karma positif itu kan perbuatan baik, karma negatif perbuatan jelek kan gitu. Jadi kan kita bisa kalau sebatas
merenungkan gitu, sebatas merenungkan itu bisa kita ketahui semua kok. Proses kita sampai sekarang ini bisa kita ketahui semua. Iya, Oh, saya dulu gini, sekarang sudah begini. Sekarang meskipun seharusnya itu tidak perlu dilakukan, tapi kan kalau kita sedikit evaluasi kan sudah kelihatan itu perubahan-perubahan pada diri kita. Dan sekarang sampai detik ini, meskipun yang dikatakan karma negatif itu masih berlaku pada diri kita, kita tidak merasakan bahwa kita lagi di dimensi itu gitu loh. Yang adanya kepositifan aja pada diri kita. Jadi kita merasakan ya hidup ya segini ini. Kita menyadari sampai segitu ya. Memang harus 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 mengalami berbagai hal gitu loh. Dan dari menyadari itu, kedewasaan batinia kita berkembang dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, sampai ada apa namanya dikatakan kalau orang sudah melampaui atau menjalani proses karma negatif ini sudah tidak menjadi suatu ganjalan dalam kehidupannya. Itu dia seakan-akan tidak pernah mengalami karma negatif itu akhirnya. Karena kalau kita rentet, Pak, karma negatif itu wakai luar biasa. Kita hidup itu loh, harus cari nafkah untuk makan. Iki wis karma negatif iki. Diharuskan cari nafkah. Kalau kita punya anak diharuskan nyekolahkan, menafkahi. Ini negatif meneh. Nggak ada yang positif sama sekali. Engkau belum lagi pas gitu masih ngobrol gak enak-enakan. Kita selalu dilingkari oleh itu gitu. Tapi begitu kita selalu sadar tentang nilai-nilai positifnya, nilai-nilai positif kehidupan. Negatif seakan-akan sudah tidak ada. ya, Artinya kita menerima ya, ya apa? Ya udah harus dijalani gitu. Dan kita paham bahwa itu karma, gitu. Bahwa itu ada kausalitas dan tidak penting kenapa muncul ini gitu. Kita menjalani aja. Nah, itu kalau kita sudah di titik kepositifan karma. Bukan berarti kalau titik kepositifan karma, karma negatif hilang, enggak. Karena positifnya karma itu hasil dari melampaui negatif, apa, karma negatif. Jadi ibaratnya gini, setiap saya dapat karma negatif datang, karma positif ini sudah paham gitu. Akhirnya negatif ini melemah seakan-akan. Kita hanya menjalani ya tanpa pamrih lah, tanpa pamrih, tanpa apa, eh, tanpa tekanan, tanpa anu. Itu ciri-ciri kalau sudah masuk ke alam karma positif. Yang paling penting itu tidak ada lagi, memang harus menyadari diri kita bahwa kita itu adalah uh, makhluk ironis dibandingkan makhluk lain, paling ironis, paling banyak mendapatkan masalah daripada makhluk-makhluk yang lain, yang secara wujud loh ya. Kalau non wujud jelas beda takarannya. Kita kan paling ironis manusia itu, iya, paling ironis, paling
Ya paling paling susah lah hidup dibandingkan makhluk lain ya, seperti binatang dan tumbuhan itu. Jadi karma karma negatif itu hanya bisa diterima, dijalani, hanya bisa. nggak bisa Dengan menerima dan menjalani itu sekaligus akan melampaui karma itu. nggak bisa ditolak ya. Kalau ditolak jadi karma negatif, Pak. Jadi tambah negatif lagi. Mem- iya, memperbesar karma negatif maksudnya. Ya, ya. Makanya orang itu kan dalam prosesnya saat menerima hal-hal yang tidak mengenakan kan selalu mencari apa suatu anggap saja solusi lah. Lah yang bahaya ini kan solusinya itu. Kalau nggak nyadari, kalau sadar ya kehidupan nggak perlu ada solusi gitu. Selama kamu menjalani, itulah solusinya gitu. Kadang-kadang kan orang mencari solusi itu nggak nerima gitu, nggak menerima keadaan yang dia dia terima, keadaan yang tidak mengenakan saat itu. Dia mencari solusi supaya dia enak gitu. Iya, Ya dengan berbagai hal lah, sesuai dengan apa keyakinannya gitu. Padahal seharusnya diterima, dijalani. Karena kalau bicara solusi, solusinya itu ya itu. Begitu menjalani itu akan selesai. jadi paling tidak ya memang harus dijalani dengan ikhlas. Ya dijalani dengan ikhlas. Ya. Nggak bisa, nggak bisa. Ya makanya Ditolak pun nggak bisa. Itu memang sudah harus dijalani gitu. ya harus Pak, harus dijalani dan Nah, untuk akan memberikan eh, nilai kalau itu jalani dengan ikhlas ya. iya, permasalahannya itu untuk menyadarkan orang bahwa setiap orang itu menjalani karma itu lah juga juga sulit gitu loh. Kalau dia menyadari bahwa dia itu karma, ya masalahnya kan seakan-akan kita bicara karma itu hubungannya dengan keyakinan. Kalau karma itu ya yang punya keyakinan itu di Hindu Buddha. Kalau di Islam nggak ada karma itu. Yang ada ya dosa pahala. Ya sama aja. Kalau dosa, kamu pasti mendapat azab gitu loh. Kalau paha, kalau apa namanya, kalau perbuatanmu baik ya kamu mendapat pahala. Apa bedanya dengan kalau negatif itu azab ya, kalau positif karma positif itu pahala. Sama aja beda, nggak ada bedanya gitu. Cuman bicara karma ini kadang-kadang kan terjebak di pemahaman sektorial. Ya sebagian orang lah. Tapi kalau orang kebetulan bahasa karma ini kan sudah bukan bahasa aneh lagi. Jadi ya itu nyadari bahwa dia itu hidup di karma negatif ini supaya dia memproses dirinya itu uh, untuk menjemput karma-karma positifnya gitu loh. Banyak variabelnya, banyak bisa melalui nilai-nilai kebaikan ini bahkan banyak, nggak perlu dikasih contoh lah. Iya, iya Kita ngobrol dengan keindahan ini juga kalau punya harta lebih banyak ngasih orang lain, banyak lah variabelnya. Tolong menolong dalam hal lain
termasuk perbuatan yang sing 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 perbuatan gitu itu inventarisnya masalah luwih gampang. Lek perbuatan apik kon koyok-koyok kene gampang ngitungnya, Pak. Sing perbuatan elek lho, sing angel. Aku tahu tahu ngomong ngerasani wong iki, ngerasani nggak enak nang sopo nang. Kan nggak iso. Mayoritas orang nggak bisa inventaris itu. Padahal itu yang paling banyak pada kehidupan. Ya, tanpa disadari ya. Kini tanpa disadari, kini duwe ngomong gak duwe. Wes kaya apa? Dari ini wong Jawa anu apa jenenge? Wes jadi makanan pokok gitu itu. Iya, Iso ngomong gak iso. Kan sering gitu. iya, Dan iku lagi kumpul no. Wah, kira-kira lagi dihitung umure awake dhewe iku kurang sak tik. Awake dhewe iku entek wis. Kena negatif tok. iya, Lah, mumpung kini ndang sadar itu menjadi perubahan yang juga luar biasa. Kini lek berbuat api kan eling terus. Iku tahu tak kayak iki, tak kayak iku, tak kayak iku. Tahu tak kandani ngene. Iku koyo gampang menginventarisir. Tapi lek sing elek-elek di awake dhewe. Koyo wis lali kabeh. Padahal iku sing paling akeh. Lah itu loh hebatnya permainan karma. Hebatnya permainan dosa pada diri manusia yang tidak sadar. Begitu sadar, ya berubahlah energinya pada diri manusia itu. Makanya kesadaran itu yang paling penting dalam segala hal. Sadar karma, sadar dosa, sadar ngomong, sadar semua kegiatan kita kalau kita kuatkan dengan kesadaran itu nanti membentuk suatu kekuatan yang luar biasa. Semua variabel akan bisa kita sadari pada diri kita. jadi pentingnya pentingnya menyadari tentang karma itu memang kayak yang utama ya Mas ya dalam kehidupan ini ya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu kita betul-betul harus bisa menyadari bahwa karma negatif dari kita ini sangat banyak dan kita harus sadari apa yang menjadikan seolah-olah menjadi kesedihan atau kesengsaraan dan segala macamnya itu karena karma itu ya Mas ya. Sehingga kita harus Iya, bisa jadi menerima itu. iya, jadi uh, intinya gini loh Pak, apa yang enggak apa yang kita terima dengan hal-hal yang tidak mengenakan pada diri kita, kita harus tahu, sadar bahwa itu adalah karma negatif. Nah, begitu sadar, kita merelakan. Yes, memang harus gini loh. Kalau bahasa, memang saya harus terhisap seperti ini gitu. Lah, setelah itu yang dikatakan karma positif itu akan terbentuk sendiri. Jadi gak iso keduanya kan gak iso digawe pura-pura. Di skenario kan nggak bisa. Terus aku tak nggawe karma negatif tok engko umur segini tak apa namanya tak tobat gawe karma positif kan nggak bisa. Itu terbentuk sendiri seakan. Kenapa kok terbentuk sendiri? Pembentukannya di alam yang tidak sadar, manusia yang tidak sadar. Lah untuk
apa me- anggap saja menetralisir lah, menetralisir dari proses karma negatif itu. Yang pertama itu harus kesadaran, Bu. Karena kita bergerak dalam ketidaksadaran waktu itu. Begitu kita sadar, sadar itu, Bu, sadar itu sudah karma positif yang kita ambil. Dan kesadaran itu sendiri kan juga nggak bisa dibentuk atau dicita-citakan atau nanti aku umur 40 tak sadar kan nggak bisa. Terbentuk sendiri semua. Dari mana? Ya kembali lagi dari kausalitas itu sendiri. Kalau karma negatifnya terlalu banyak, proses kesadarannya ya panjang, sangat mempengaruhi itu. Tidak begitu banyak itu, ya proses kesadaran pendewasaan batinianya lebih cepat. Itu semua terbentuk dari tetap dari kausalitas semua. Ya nggak bisa direkayasa. Kalau kita ngerekayasa itu ya berarti kita nggak paham karma. Artinya dengan mempermainkan karma ya yang membentuk ya karma negatif. Nah, kalau karma itu bisa nggak Mas? Karma itu eh, karma yang dari perbuatan kita itu kena kepada manusia yang lain. Maksudnya karma negatif Ya, atau positif. yang negatif, ya negatif maupun yang positif. eh Kalau ada yang mengatakan bahwa karma, jadi gini, sesungguhnya karma itu adalah pembentukan dari diri setiap jiwa itu sendiri. Kalau nanti menghantam ke orang dekat kita atau menghantam ke siapa saja yang berinteraksi dengan kita atau secara emosional kita dekat, itu hanya permasalahan dimensinya sama. Dimensinya sama, akhirnya itu kalau kita ngambil di sisi interaksi ya. Tapi kalau proses jiwa itu yang mengalami karma-karma itu ya diri jiwa itu sendiri. Hmm. Jadi misalnya gini, hubungan sosial aja. Kalau saya ini seorang yang buruk, perilaku saya buruk, ya, otomatis hubungan saya tidak jauh dengan perilaku saya. Saya pasti kumpulnya sama orang-orang yang buruk. Ini kan namanya sinergi, sinergi karma. Kalau orang-orang baik, ya kumpulnya pasti dipertemukan, disinergikan sama orang-orang yang baik. Secara emosional, begitu pembentukan diri kita itu menuju ke nilai-nilai yang baik, bahasa, aura, vibrasinya gitu. Itu nanti berkembang, Pak. Karena ini membawa membawa dimensi apa namanya uh, energi positif. Nanti ke anak kita, ke istri kita, ke saudara kita, yang sinergi itu akan nyambung semua. Auranya satu dimensi aura. Nah, beda lagi kalau misalnya misalnya karakter kejiwaan saya itu sama dengan mbah saya. Itu dedikasinya bisa jadi jiwa mbah saya itu nitis ke saya. Atau jiwa saya adalah jiwa mbah saya. Ini proses jiwa, beda lagi. Nanti saya bangkit, misalnya bangkit ke keturunan ke 7 misalnya. Itu ya tetap jiwa saya. Dengan proses saya secara proses jiwa dalam perjalanan itu. Jadi ada apa energinya
membentuk suatu komunal, lingkungan, ada yang secara pribadi, proses jiwa itu. Jadi kalau ada bahasa titisan dan sebagainya itu tidak jauh dari proses satu jiwa itu. Tapi kalau sudah hubungan emosional, interaksi emosional itu eh, adalah vibrasi energi tentang karma itu sendiri. Kalau karma